Bayangin kamu dapat tawaran main bola keluar kota. Dikasih janji kontrak setahun, difasilitasi perjalanan, dan dikasih harapan bisa jadi pemain profesional. Tapi begitu berangkat ternyata kamu dibawa lintas negara, disuruh kerja paksa, disiksa, dan nggak bisa kabur. Dan tragisnya ini beneran kejadian pada seorang remaja di Bandung. Rizky Nurfadilah, 18 tahun, remaja dari Dayakolot yang sejak kecil hidup dengan mimpi jadi pesepak bola. Ia pernah ikut SSB lokal, bahkan masuk diklat Persib sebagai penjaga gawang. Jadi ketika ada tawaran kontrak klub Medan datang lewat media sosial, ia mengira ini kesempatan emas. Tanggal 26 Oktober, Rizky berangkat naik travel dari Bandung ke Jakarta. Ia bilang, setelah itu langsung ke Medan buat tanda tangan kontrak. Keluarganya percaya karena bakat sepak bola Rizky memang nyata. Tapi dari sinilah perjalanan mimpi itu berubah jadi kabar paling menakutkan yang pernah diterima keluarganya. Setibanya di Medan, Rizky justru diterbangkan ke Malaysia. Bukan untuk trial, bukan untuk latihan. Dan dari Malaysia ia dibawa ke Kamboja. Semua tanpa sepengetahuan keluarga. Sang ayah, Dedi Solehudin, kaget ketika dapat pesan dari anaknya, Pak AA dijebak. Rizky mengaku direkrut dari Facebook. Bukan oleh pelatih klub, bukan oleh akademi bola resmi, tapi oleh jaringan yang memanfaatkan mimpinya untuk modus kejahatan. Sesampainya di Kamboja, kondisi Rizky memburuk. Ia dipaksa melakukan pekerjaan yang sama sekali bukan dunianya mencari data orang asing lewat komputer. Setiap hari ada target. Kalau gagal, hukumannya sangat berat. Push up berkali-kali, angkat galon dari lantai 1 ke lantai 10, pukulan, tekanan. Dan semua itu membuat keluarganya ketakutan. Neneknya, Imah Siti Rohanah, mengaku dari awal sebenarnya ada yang janggal. Rizky tak bisa menunjukkan nomor manajer atau pelatih yang menjemput. Katanya ikut teman, tapi nomor temannya pun tidak ada. Dan ketika kabar dari Kamboja datang, keluarga benar-benar terpukul. Ibunya yang bekerja di Hong Kong jadi orang pertama yang menerima cerita mengerikan itu. Lalu pesan-pesan Rizky datang secara sembunyi-sembunyi. Ia bilang tubuhnya lelah. Ia tidak terbiasa kerja seperti itu. Dan ia hanya ingin pulang. Keluarga sudah mendatangi banyak instansi, BP 3MI Jawa Barat, Disnaker, sampai Gedung Sate. Tapi belum ada kejelasan. Kontak pelaku pun tak bisa dihubungi lagi. Akhirnya mereka memutuskan memviralkan kasus ini agar pemerintah pusat segera turun tangan. Ayahnya memohon sambil menahan tangis, tolong pulangkan anak saya dalam kondisi sehat. Ini urusan nyawa. Neneknya pun berharap hal yang sama, kami hanya ingin cucu kami cepat pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Haji Dedi Mulyadi, Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit, Bapak Ibu Dinas Sosial, Bapak Ibu KBRI. Abdi nyuhunkeun bantosana ayeuna pun incu nuju aya di Kamboja. Namina Rizky Nurfadilah. Anjeunna angkat ka Kamboja saat canda di Bobodo bade dicandak seleksi main bola di divisi PSMS Medan nami SSB-na Sparta FC. Abdi nyuhunkeun tulung ka Bapak Haji Dedi Mulyadi oge ka Bapak nu terkait kanggo ngauihkeun pun incu. Ayeuna kondisina tos teu kiateun unggal dinten kengeng panyiksa. Ayeuna keluarga bingung sareng was-was ngadangu kondisi pun incu. Abdi nyuhunkeun sakali deui bantosana ka Pak Dedi Mulyadi ka pihak pemerintah terutama ka Pak Dedi Mulyadi kanggo ngauihkeun pun incu ka Bandung. Satu acana ngahaturkeun nuhun pisan kangge bantosanana kasadayana anu terkait ka pemerintahan oge ka Kang Dedi Mulyadi. Hatur nuhun satu acana. Kasus ini jadi pengingat bahwa tawaran rekrutmen, apalagi lewat sosial media harus benar-benar diverifikasi. Banyak keluarga yang tidak tahu bahwa modus seperti ini semakin sering muncul dengan kedok pekerjaan atau seleksi olahraga. Dan untuk Rizky, semoga bantuan datang secepatnya sebelum terlambat.